Dinilai serba tanggung capreskan Anies, Nasdem beri penjelasan soal makna perubahan. Saya pikir saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas, patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Jogja dan kemudian bagaimana habisnya perjalanan Mas Anies safari yang dilakukan saat bersilaturahmi dengan banyak orang. Okay. Di dalam tim kecil kami memang sudah menyelesaikan beberapa agenda, Fitri, ya, tentang kriteria wapres, tentang bagaimana mekanisme pengusulannya, termasuk deklarasi kapan akan dilakukan juga kami bahas. Tapi tentu tidak semua rencana bisa kami publis ke publik. Dinilai serba tanggung capreskan Anies, Nasdem beri penjelasan soal makna perubahan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Joiri memberikan penjelasan mengenai anggapan bahwa pencalonan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres serba tanggung. Pasalnya jargon perubahan yang Nasdem gembar-gemborkan sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres 2024 dipertanyakan karena justru hendak melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perubahan dalam kerangka restorasi bukan revolusi, karena revolusi perubahan yang drastis bisa menjungkir balikan yang sudah ada atau yang sudah mapan. Ujar Effendi Joiri saat dimintai konfirmasi Senin 19 Desember 2022. Anaknya punya rekam jejak itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok akan menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Saya pikir saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas, patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Ketika lebih awal kita memutuskan nama itu, banyak sekali perdebatan. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru. Ada orang yang kemudian interpretasikan pernyataan bahwa Presiden bahwa kita sembrono. Terlalu mencolok, rezim ini menghadang Anies Baswedan. Gitu. Kata pengurus Aliansi Profesional Indonesia Bangkit APIB, Letkol Purnawirawan Dudung Kardalin kepada redaksi Keuangan News Ahad. Dihadang justru rakyat makin simpati kepada Anies, ungkapnya. Kata Dudung, para buzzer yang menjadi pendukung rezim selalu memojokkan dan menyebarkan hoax tentang Anies Baswedan. Bahkan ada buzzer yang terang-terangan menjegal Anies menjadi capres. Baik, jadi kemarin ketika Anies dideklarasikan, salah satu pernyataannya adalah dalam sebuah pemerintahan itu mesti ada kontinuitas. Sustainabilitas, ya, jadi keberlanjutan. Itu sebetulnya hukum di setiap pemerintahan itu harus itu. Dinilai serba tanggung capreskan Anies, Nasdem beri penjelasan soal makna perubahan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Joiri memberikan penjelasan mengenai anggapan bahwa pencalonan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres serba tanggung. Pasalnya jargon perubahan yang Nasdem gembar-gemborkan sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres 2024 dipertanyakan karena justru hendak melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perubahan dalam kerangka restorasi bukan revolusi, karena revolusi perubahan yang drastis bisa
jungkir balikan yang sudah ada atau yang sudah mapan. Ujar Effendi Coiri saat dimintai konfirmasi Senin 19 Desember 2022. Jogja dan kemudian bagaimana habisnya perjalanan Mas Anies safari yang dilakukan saat bersilaturahmi dengan banyak orang. Oke. Nah, di dalam tim kecil kami memang sudah menyelesaikan beberapa agenda, Fitri, ya, tentang kriteria wapres, tentang bagaimana mekanisme pengusulannya, termasuk deklarasi kapan akan dilakukan juga kami bahas. Tapi tentu tidak semua rencana bisa kami publis ke publik. Saya pikir saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Terlalu mencolok rezim ini menghadang Anies Baswedan. Ini gitu. Kata pengurus Aliansi Profesional Indonesia Bangkit APIB, Letkol Purnawirawan Dudung Kardalin kepada redaksi Keuangan News Ahad, dihadang justru rakyat makin simpati kepada Anies, ungkapnya. Kata Dudung, para buzzer yang menjadi pendukung rezim selalu memojokkan dan menyebarkan hoax tentang Anies Baswedan. Bahkan ada buzzer yang terang-terangan menjegal Anies menjadi capres. Saya pikir saya berikhtiar, saya berkontemplasi pada diri saya semalaman. Maka di hadapan tokoh bangsa ini, saya ingin nyatakan, partai ini harus berani mengambil sebuah inisiatif untuk membuka dan memberikan ruang kesempatan pada seluruh potensi anak negeri yang mungkin pantas patut untuk menjadi pemimpin negeri ini pada tahun 2024.